Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A, D, H, dan kelas 8I. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks iklan, slogan, atau poster. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang iklan, slogan atau poster. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa saja yang harus kamu kuasai dan apa saja yang harus kamu pahami dalam pembelajaran ini. Di dalam pembelajaran ini meliputi 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menyimpulkan isi iklan. Yang keempat adalah menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tertulis. Dari materi ini, tujuan pembelajaran dari materi teks iklan, slogan atau poster diharapkan siswa mampu 1. Mengetahui pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, poster. Yang ketiga, mengetahui cara menyusun teks iklan, slogan, atau poster. Yang keempat, memahami pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dari pembelajaran ini, Ibu hanya akan menjelaskan tentang apa itu iklan, poster, dan slogan, serta unsur-unsur teks poster, slogan, iklan, juga unsur-unsur pembentukan iklan. Yang pertama adalah tentang pengertian iklan. Sebelum ke pengertian, kita akan kembali pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang berita. Ini berita di berbagai media, utamanya dalam televisi. Kita sering melihat berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, atau melihat sebuah sinetron, film, dan yang lainnya. Biasanya itu selalu diselingi dengan iklan. Malah kita sering sekali melihat iklan itu di setiap saat di dalam acara televisi. Nah, untuk itu, apa itu iklan? Iklan adalah merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkauannya yang luas dan masif. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat, untuk atau guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Itu adalah
pengertian dari sebuah iklan. Maka tujuan dari iklan itu secara singkatnya adalah untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh iklan itu. Yang kedua adalah slogan. Apa itu slogan? Slogan adalah kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, yang umumnya begitu menarik dan mudah untuk diingat, yang digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan suatu informasi. Atau pengertian lainnya, slogan itu adalah perkataan atau kalimat yang pendek dipakai sebagai dasar tuntunan hidup atau prinsip hidup dari suatu usaha, bisa organisasi dan sebagainya. Malah sering dikatakan bahwa slogan itu adalah moto atau semboyan. Contoh yang disebut dengan semboyan atau moto hidup itu seperti ini. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tiada hari tanpa prestasi. Itu adalah yang termasuk ke dalam contoh slogan. Poster itu tersendiri sebetulnya hampir sama dengan iklan. Hanya yang membedakannya itu, poster itu adalah merupakan plakat yang dipajangkan di tempat-tempat umum. Jadi yang membedakannya itu hanya cara penggunaan atau cara penempatannya saja. Kalau poster itu disimpannya di tempat atau di tempat-tempat yang bisa dilihat orang lain. Contoh di tembok-tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Jadi kalau iklan itu dengan alat elektronik seperti di televisi, sedangkan poster itu hanya dipajangkan di tempat-tempat umum gitu. Jadi berbentuk tulisan. Nah, dari ketiga pengertian itu, baik itu iklan, poster maupun slogan, itu yang membedakannya itu kalau gambar itu sama. Contoh dalam iklan itu ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, ada suara. Sedangkan di slogan itu hanya sebuah kata-kata dan suara. Di poster hanya ada gambar dan kata-kata. Jadi yang membedakannya itu hanya dari slogan itu tidak ada gambar, hanya kata-kata. Poster itu gambar ada tapi tidak ada gerak dan suara. Itu yang membedakan antara unsur poster dan slogan atau iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan, kalau kita akan membuat sebuah iklan, itu kita itu harus mempersiapkan dulu. Yang pertama adalah dari segi sumber. Apa itu sumber? Itu adalah si pemasang iklan atau yang mempunyai dana atau penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Karena tidak terlepas unsur-unsur pembentuk iklan itu diantaranya harus ada dana. Tanpa dana itu iklan tidak akan terbentuk. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Informasi yang akan disampaikan. Jadi apa? Berarti kita itu harus membuat dulu apa yang akan kita pasarkan, produk apa yang akan dipasarkan, disesuaikan kalimat-kalimatnya itu dengan apa yang akan kita perjualbelikan. Yang ketiga adalah media. Media adalah suatu sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Jadi baik itu contoh terutama iklan, itu biasanya yang digunakan sarananya adalah di media elektronik. Kalau poster itu biasanya di tempat-tempat terbuka, jadi ditempelkan. Kalau slogan
Itu biasanya di media cetak bisa, di televisi juga bisa. Hanya bedanya kalau slogan itu hanya kata-kata, tidak ada gambar, tidak ada ilustrasi yang lain, hanya beberapa kata yang mencolok. Yang selanjutnya adalah penerima. Siapa penerima? Itu adalah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Jadi yang penerima itu adalah sekelompok masyarakat, baik itu individu maupun kelompok. Itu yang dijadikan sasaran. Jadi penerima, orang yang akan menerima sebuah iklan atau informasi yang disampaikan. Yang selanjutnya efek adalah perubahan yang terjadi pada diri si penerima, baik itu dalam aspek sikap, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Artinya setelah kita mengeluarkan sebuah iklan, itu akan ada perubahan dari pola hidup si orang itu tersendiri, yang tadinya tidak memakai jadi bisa memakai, jadi penasaran, dari sikapnya ingin mencoba gitu. Akhirnya karena akan jadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik ini adalah tanggapan atau reaksi atau respon yang dikehendaki dari si penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Maksudnya begini, ketika kita diberikan ada sebuah iklan tentang narkoba, produk yang ditawarkannya itu biasanya berkaitan dengan iklan yang berkaitan dengan pemerintahan atau kepentingan masyarakat umum. Contoh dalam narkoba ini sosial masuknya. Nah itu ketika ditawarkan itu si masyarakat itu akan paham sehingga apa yang disampaikan oleh si iklan itu, sehingga dia menolak kepada hal-hal yang tidak baik, contoh seperti narkoba. Nah itu termasuk ke dalam unsur-unsur pembentuk iklan. Sedangkan unsur-unsur teks iklan itu beda. Kalau unsur pembentuk artinya adalah untuk membuat sebuah iklan itu, kita itu dalam membuat sebuah iklan harus ada apa saja. Satu, ada dana atau yang disebut sumbernya. Dua, pesan. Ketiga, media. Keempat, penerima pesan itu tersendiri. Nanti efeknya, umpan baliknya dari sebuah iklan itu tersendiri. Sedangkan unsur-unsur teks iklan itu setelah menjadi sebuah iklan gitu. Nah iklan itu tersendiri ketika kita buat itu harus menjadi sebuah perhatian. Orang ingin melihatnya gitu karena dengan bagusnya bahasa yang digunakan dalam iklan itu. Yang kedua, minat, ada keinginan gitu. Ingin mencoba, ingin membeli. Ada keinginan atau yang disebut interest atau desire, itu keinginan dan minat. Yang selanjutnya dari rasa percaya, karena dalam penyajiannya bagus sekali sehingga kita itu sebagai konsumen akan merasa percaya bahwa obat itu betul-betul untuk mengobati sebuah penyakit contohnya. Nah setelah adanya rasa percaya, maka mereka akan ada tindakan, yaitu dengan cara membelinya atau menggunakannya atau mengkonsumsinya. Nah itu adalah unsur-unsur dari teks iklan. Jadi unsur-unsur teks iklan itu ketika kita membuat sebuah iklan itu akan satu menjadi perhatian, adanya minat, adanya keinginan, ada rasa percaya dan tindakan. Nah di dalam iklan itu contohnya banyak sekali. Ada iklan yang bagi perusahaan bisnis, ada iklan bagi dunia perkantoran, bagi pemerintahan atau bagi perorangan, itu macam-macam.
Contoh dari sebuah iklan, kalian boleh lihat di acara-acara televisi. Itu ada iklan yang berbentuk iklan memang komersial, ada juga iklan yang berbentuk politik. Iklan itu ada juga iklan yang kepentingan pribadi. Itu di sana banyak sekali karena alat elektronik itu tempatnya sebuah iklan. Sedangkan poster biasanya hanya untuk ditempelkan saja. Jadi kalau ditayangkan di televisi itu iklan, kalau ditempelkan di tempat-tempat terbuka itu namanya adalah poster. Sedangkan slogan itu hanya sebuah kata-kata yang mencolok atau kalimat yang pendek yang bisa membuat sebuah tuntunan hidup atau prinsip utama dari suatu usaha atau organisasi. Itu biasanya disebutnya itu terkadang bisa dikatakan moto atau semboyan seperti contoh-contoh yang tadi. Nah, itulah pembahasan hari ini. Jadi sekali lagi, kalian hari ini Ibu jelaskan tentang pengertian apa itu slogan, apa itu poster, apa itu iklan. Boleh kalian melihat lagi boleh silakan lihat di Google atau di buku pelajaran bahasa Indonesia. Di sana ada bab 2 tentang iklan atau poster atau yang disebut dengan slogan. Setelah pembelajaran selesai, kalian silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Di sini sudah ada yang pertama, apa yang dimaksud dengan iklan dan poster? Apa fungsi iklan itu? Untuk apa fungsinya iklan itu? Di mana saja iklan dan poster bisa kamu temukan? Buat satu contoh iklan atau poster. 5. Apa persamaan dari iklan, slogan dengan poster? Kalian boleh menyimpulkannya dari materi yang tadi Ibu jelaskan. Tugas bisa dikirimkan lewat WA grup kelas A, D, H, dan I paling lambat tanggal 6 September 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh.
teh lamun geus terus kumaha ya teh hayang ningali anu muka teterang lain muka deui muka nu urang lain teterang nu urang ieu contoh nu bieu geus tuh